selama 2 tahun Mioku udah pakai karbu Supra X125 merek NPP. Nah, gimana sih keluh kesahnya? Yuk kita bahas. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Robby di ProMac ID. Oke, gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, kali ini aku mau ngebahas soal karbu Supra X125 NPP di Mio Sporty standar. Oke, jadi sebelumnya aku mau jelasin karbu Supra X125 NPP itu bentuknya kayak gini. Dan kalian kalau yang belum lihat reviewku, aku udah pernah review di atas, nanti aku sertakan. Dulu aku pernah review. Dan ini udah aku pakai selama 2 tahun, teman-teman. Karbu Supra X125 ini tuh untuk pemakaian tiap hari ya aku ya, teman-teman. Kenapa aku pilih karbu Supra X125? Itu karena karbu Mio original itu mahal, teman-teman, kalau beli baru, dan gampang error untuk skepnya. Kalau skep apa itu ya, pokoknya vakumnya itu gampang error. Kalaupun diganti atau diservis itu susah buat balik normal lagi. Biasanya cuma bertahan seminggu, 1 bulan kayak gitu. Makanya sama mekanikku disarankan untuk ganti ke Supra X125 dan NPP lagi. Sebenarnya pertama kali itu juga nggak yakin karena KW ya, NPP kan KW-nya Supra X125. Tapi setelah dari pengalaman mekanikku yang sebelumnya pakai Mio 58 dengan karbu Supra X125 itu katanya enak-enak aja. Kalau mitosnya kan susah disetting, gampang overheat. Tapi kenyataannya enggak, teman-teman. Dari mekanik sendiri yang spek 58 itu enggak pernah overheat, bahkan dipakai kerja tiap hari. Dan punya aku sendiri, apalagi ini speknya standar, enggak pernah overheat, enggak pernah error, enggak pernah susah starter juga. Intinya enak-enak aja. Cuman ada tapinya itu dia gampang minta setting setiap 1-2 bulan. Kalau nggak disetting lagi itu berbet, teman-teman. Berbet tipis sih, nggak sampai mengganggu. Waktu belok itu atau RPM turun itu dia kadang agak berbet, tapi nggak sampai mengganggu, teman-teman. Terus dia kan pakai flandes ya, jadi dia agak nekan filter ke belakang. Nah itu filter harus, kalau kalian masih pakai box filter kayak aku, itu harus diperkuat gitu biar dia nggak gampang patah, karena kan udah didorong ke belakang. Ya itu kan pakai flandes ya, kalian nggak usah bingung. Untuk flandes itu tinggal beli aja di Shopee, itu udah ada ready. Kalau punyaku ini bikin sendiri sih di mekaniku, dia pakai besi itu udah bisa. Oh iya, sama mitosnya lagi itu orang-orang pada bilang kalau atasnya bakal ngelimit, bakal nurunin top speed. Tapi kenyataannya enggak, teman-teman. Ini punyaku ini, kalian bisa lihat sendiri. Ini punyaku masih bisa lari 100 kpj, teman-teman. Ya, walaupun ini enggak aktif ya. Aku pernah ngukur itu pakai Aeroxku di samping dipakai temenku, terus jejer. Aku agak ngebut tanpa nunduk, itu masih bisa lari 92 sampai 95 kpj. Apalagi kalau nunduk mungkin bisa lebih, bisa 100 lebih lah, 105 mungkin. Nah, jadi itu mematahkan mitos ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang sampai atasnya ngempos atau ngelimit, itu mungkin dari mesinnya, teman-teman. Sama kayak tadi yang katanya mitosnya overheat, itu kemungkinan dari mesin ada yang salah atau kipasnya nggak dipasang. Kalau mesinnya nggak sehat pun ya bakal, ya nggak usah pakai karbu Supra deh, pakai karbu yang racing PE atau PWK pun kalau mesin kalian nggak sehat ya nggak bakal enak. Apalagi pakai karbu standar Mio pun juga tetap aja nggak enak, teman-teman. Setting karbunya sehat, tapi kalau mesinnya nggak sehat ya bakal susah ketemunya, teman-teman. Jadi aku pakai tiap hari untuk kirim ayam, tiap hari hampir kilometer, tiap hari itu 70 sampai 100 kilo tiap hari, teman-teman. Dia nggak pernah rewel, nggak pernah macet gitu kayak aku jelasin tadi.
Terus untuk konsumsi bensin ya, untuk konsumsi bensin dia itu lebih irit. Salah satu penyebab aku lebih suka karbu ini itu karena dia benar-benar lebih irit teman-teman. Kalau orinya Mio itu 1 liter itu jadi 27 sampai 30. Padahal ini mesin standar dan itu larinya juga nggak ada. Nah tapi kalau pakai ini dia bisa sampai 1:40 teman-teman. Kalau misalkan aku agak naiknya agak brutal ya bisa sampai 1:35. Terus kalau misalkan aku pakai motor ini misalkan malam atau cuaca dingin, nah itu lebih irit lagi teman-teman. Kadang bisa sampai 1:43. Nggak tahu kenapa, pokoknya lebih irit gitu aja. Terus untuk settingnya ya, nah kata mekaniku itu dia nggak susah settingnya teman-teman. Kalau untuk mesin standar ya, itu kalau ke orang yang biasanya nyeting karbu katanya kalau misal nyeting ini Mio pakai karbu ini itu katanya juga nggak susah kok. Nah mungkin yang tadi top speednya berkurang itu juga mungkin settingannya juga salah mungkin ya. Jadi menurutku worth it nggak sih pakai karbu ini? Worth it banget, karena kalau kalian punya budget 300 pengen lebih irit di motor kalian, ini adalah opsi yang paling tepat menurutku. Sebenarnya paling tepat lagi ya injeksi, cuman injeksi kan perlu budget antara hampir 2 jutaan, apalagi kalau pakai injek Honda itu bisa lebih dari 2 juta. Menurutku worth it untuk budget-budget kayak aku kayak gini. Tadi kan juga enteng. Oh ya, ini ngalor ngidul ya bahasnya. Ini kenapa dia tarikannya enteng sama awet, itu salah satunya itu karena skepnya itu pakai teflon temen-temen. Dia nggak kayak karbu PE nan yang skepnya itu kayak krum-kruman tempel. Ini enggak teman, dia pakai teflon, jadi material lebih keras, enteng juga. Jadi nah ini kalian bisa lihat, aku bisa nyalip truk dengan gampang walaupun cuma pakai Mio, dan ini jalanan nanjak teman-teman. Enak banget buat harian sama perjalanan jauh. Ya udahlah, sepertinya itu aja teman-teman. Ini udah aku bahas semua, jadi ngalor ngidul. Maaf ya kalau pembahasannya nggak terstruktur. Oke, kalau kalian punya pendapat sendiri atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dadah.